Pernahkah Anda merasa seperti terjebak dalam lingkaran keuangan yang tidak kunjung membaik? Atau mungkin Anda punya mimpi besar, tapi sepertinya selalu ada sesuatu yang menghalangi? Nah, dalam video ini, kita akan membongkar 11 kebiasaan buruk yang sering menghambat kesuksesan finansial kita. Kebiasaan yang mungkin tanpa sadar Anda lakukan setiap hari. Tapi jangan khawatir, karena setelah menonton video ini, Anda akan memiliki alat untuk mengubah semuanya. Siap untuk memulai perjalanan menuju kebebasan finansial? Mari kita mulai. 1. Tidak sabaran. Kebiasaan pertama yang sering menghambat kesuksesan finansial adalah tidak sabaran. Bayangkan ini, Anda menanam benih di kebun, lalu keesokan harinya Anda kembali dan marah karena belum ada buah yang tumbuh. Kedengarannya konyol, bukan? Tapi inilah yang sering kita lakukan dalam keuangan. Kita ingin hasil instan, ingin kaya dalam semalam, tanpa melalui proses yang panjang. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, tidak membangun kekayaannya dalam semalam. Butuh waktu puluhan tahun baginya untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi, jika Anda ingin sukses, mulailah dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan bersabar dalam mencapainya. Ingat, kesabaran adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Tidak sabaran seringkali membuat orang mengambil jalan pintas yang berisiko tinggi, seperti investasi bodong atau spekulasi yang tidak terukur. Padahal, kesuksesan finansial sejati datang dari proses yang matang dan terencana. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, seperti menabung secara rutin atau mempelajari dasar-dasar investasi. Dengan konsistensi dan kesabaran, Anda akan melihat hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda lebih memilih hasil instan yang cepat hilang, atau kekayaan yang bertahan lama? 2. Berjudi. Kebiasaan kedua yang perlu dihindari adalah berjudi. Meskipun perjudian mungkin tampak seperti jalan pintas menuju kekayaan, Buffett menekankan pentingnya memahami peluang. Dia mendesak kita untuk membuat keputusan keuangan yang mengutamakan akumulasi kekayaan jangka panjang, bukan kesenangan sesaat. Berjudi bukanlah investasi, melainkan spekulasi yang berisiko tinggi. Lebih baik fokus pada investasi yang aman dan menguntungkan dalam jangka panjang. Ingat, kekayaan yang diperoleh dengan cepat seringkali hilang dengan cepat pula. Berjudi juga bisa menciptakan kebiasaan buruk yang sulit dihentikan, seperti ketergantungan dan keinginan untuk terus mencoba keberuntungan. Hal ini bisa menguras tabungan dan menghambat pertumbuhan finansial Anda. Sebaliknya, fokuslah pada strategi keuangan yang terukur dan berkelanjutan. Dengan memahami risiko dan peluang, Anda bisa membuat keputusan yang lebih bijak untuk masa depan finansial Anda. Jadi, sebelum Anda tergoda untuk mencoba keberuntungan, pikirkan lagi. Apakah ini benar-benar jalan menuju kekayaan, atau hanya ilusi semata? 3. Pola pikir yang terbatas. Selanjutnya, pola pikir yang terbatas juga bisa menjadi penghalang besar. Banyak orang percaya bahwa kemiskinan adalah takdir dan tidak bisa diubah, sehingga mereka tidak berusaha untuk memperbaiki kondisi finansial mereka. Padahal, kesuksesan finansial dimulai dari pola pikir yang positif dan keyakinan bahwa kita bisa mengubah nasib kita sendiri. Jangan biarkan pikiran negatif membatasi potensi Anda. Mulailah dengan mempercayai bahwa Anda bisa mencapai kesuksesan, dan langkah-langkah kecil akan membawa Anda ke sana. Pola pikir yang terbatas seringkali muncul dari lingkungan atau pengalaman masa lalu yang kurang mendukung. Namun, Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Mulailah dengan membaca buku, mengikuti seminar, atau bergabung dengan komunitas yang mendukung pertumbuhan finansial Anda. Dengan mengubah pola pikir, Anda akan melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kondisi keuangan Anda. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda siap untuk melepaskan batasan dan meraih kesuksesan yang sebenarnya? 4. Bergantung pada pendapatan tetap. Kebiasaan keempat yang sering dilakukan adalah bergantung pada pendapatan tetap. Hanya mengandalkan gaji bulanan, tanpa mencari sumber pendapatan tambahan atau peluang lain, bisa membuat kita terjebak dalam situasi finansial yang stagnan. Cobalah untuk mencari sumber pendapatan lain, seperti investasi,
bisnis sampingan, atau freelance. Diversifikasi pendapatan adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, karena hal itu bisa membuat Anda rentan terhadap perubahan ekonomi. Bergantung pada pendapatan tetap juga membatasi potensi pertumbuhan finansial Anda. Dengan mencari sumber pendapatan tambahan, Anda tidak hanya meningkatkan penghasilan, tetapi juga memperluas keterampilan dan jaringan Anda. Misalnya, memulai bisnis sampingan bisa membuka peluang baru dan memberikan pengalaman berharga. Jadi, jangan ragu untuk mengeksplorasi berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan Anda. Ingat, kesempatan tidak datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang mencari. 5. Mengejar teknologi terkini. Kebiasaan kelima yang perlu diwaspadai adalah mengejar teknologi terkini. Gadget baru mungkin menggiurkan, namun seringkali model tahun lalu juga memberikan hasil yang sama. Buffett sendiri memiliki sejarah dalam menggunakan teknologi yang fungsional dibandingkan teknologi yang mencolok. Jangan terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang hanya menguras kantong Anda. Belilah apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Fokuslah pada nilai dan fungsi, bukan pada tren atau gengsi. Mengejar teknologi terkini juga bisa membuat Anda terjebak dalam siklus pembelian yang tidak perlu. Misalnya, membeli smartphone terbaru setiap tahun padahal smartphone lama masih berfungsi dengan baik. Hal ini tidak hanya menghabiskan uang, tetapi juga menciptakan kebiasaan konsumtif yang sulit dihentikan. Sebaliknya, fokuslah pada investasi yang memberikan nilai jangka panjang, seperti pendidikan atau alat yang benar-benar meningkatkan produktivitas Anda. Jadi, sebelum Anda membeli gadget terbaru, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan, atau hanya keinginan sesaat? 6. Mudah menyerah pada tantangan. Kebiasaan keenam yang sering menghambat kesuksesan adalah mudah menyerah pada tantangan. Ketika menghadapi kegagalan, banyak orang cenderung menyerah daripada mencari solusi atau pelajaran dari kesalahan. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Jangan takut untuk mencoba lagi dan belajar dari kesalahan Anda. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang bisa membawa Anda lebih dekat ke kesuksesan. Mudah menyerah juga bisa disebabkan oleh ketakutan akan kegagalan atau kurangnya kepercayaan diri. Namun, ingatlah bahwa setiap orang sukses pernah mengalami kegagalan. Yang membedakan adalah kemampuan mereka untuk bangkit dan terus mencoba. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang realistis dan merayakan setiap pencapaian kecil. Dengan begitu, Anda akan membangun kepercayaan diri dan ketahanan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda siap untuk bangkit dari kegagalan dan terus maju? 7. Takut mengambil risiko. Kebiasaan ketujuh adalah takut mengambil risiko. Banyak orang takut mencoba hal baru, seperti berinvestasi atau memulai usaha, karena khawatir akan kehilangan uang. Padahal, risiko adalah bagian dari hidup. Yang penting adalah menghitung risiko dengan bijak dan mengambil langkah yang tepat. Jangan biarkan ketakutan menghalangi Anda untuk mencapai kesuksesan. Mulailah dengan langkah kecil dan tingkatkan kepercayaan diri Anda seiring waktu. Takut mengambil risiko seringkali muncul dari ketidaktahuan atau kurangnya informasi. Misalnya, banyak orang takut berinvestasi karena tidak memahami cara kerjanya. Namun, dengan belajar dan mencari informasi, Anda bisa mengurangi risiko dan membuat keputusan yang lebih baik. Mulailah dengan investasi kecil-kecilan, seperti reksadana atau saham blue chip, dan pelajari bagaimana pasar bekerja. Dengan pengetahuan yang cukup, Anda akan lebih percaya diri dalam mengambil risiko yang terukur. Jadi, sebelum Anda menyerah pada ketakutan, pikirkan lagi, apakah risiko ini sepadan dengan potensi keuntungan yang bisa Anda dapatkan? 8. Mengikuti gaya hidup konsumtif. Kebiasaan ke-8 yang sering dilakukan adalah mengikuti gaya hidup konsumtif. Terbawa arus gaya hidup mewah, atau mengikuti tren, tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial, bisa membuat Anda terjebak dalam hutang. Fokuslah pada kebutuhan, bukan keinginan. Hidup sederhana dan hemat adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan biarkan gaya hidup konsumtif mengendalikan Anda,
tetapi kendalikanlah pengeluaran Anda dengan bijak. Mengikuti gaya hidup konsumtif juga bisa membuat Anda terjebak dalam siklus hutang yang sulit diputus. Misalnya, membeli barang mewah dengan kartu kredit tanpa memikirkan kemampuan membayar tagihan. Hal ini tidak hanya merusak keuangan Anda, tetapi juga menciptakan stres dan tekanan yang tidak perlu. Sebaliknya, fokuslah pada pengeluaran yang memberikan nilai jangka panjang, seperti investasi dalam pendidikan atau kesehatan. Jadi, sebelum Anda membeli barang mewah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan sesaat. 9. Kurangnya keterampilan sosial dan jaringan. Kebiasaan ke-9 yang perlu dihindari adalah kurangnya keterampilan sosial dan jaringan. Tidak membangun relasi yang bisa membuka peluang baru, seperti mentorship, kemitraan, atau informasi tentang peluang bisnis, bisa membuat Anda tertinggal. Jaringan yang kuat bisa membuka banyak pintu kesempatan. Jadi, jangan ragu untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar Anda. Jaringan yang luas bisa memberikan Anda akses ke informasi, peluang, dan dukungan yang berharga. Kurangnya keterampilan sosial juga bisa menghambat pertumbuhan karir dan bisnis Anda. Misalnya, tidak memiliki mentor yang bisa memberikan nasihat berharga, atau tidak membangun hubungan dengan rekan kerja yang bisa membuka peluang baru. Mulailah dengan aktif dalam komunitas, menghadiri acara networking, atau sekadar menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar Anda. Dengan jaringan yang kuat, Anda akan memiliki lebih banyak peluang untuk berkembang. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda sudah membangun jaringan yang cukup kuat untuk mendukung kesuksesan Anda? 10. Menganggap uang sebagai tujuan akhir. Kebiasaan ke-10 yang sering dilakukan adalah menganggap uang sebagai tujuan akhir. Banyak orang fokus hanya pada uang tanpa memikirkan nilai tambah, seperti meningkatkan keterampilan atau memberikan manfaat kepada orang lain. Padahal, uang hanyalah alat, bukan tujuan. Fokuslah pada bagaimana Anda bisa memberikan nilai tambah kepada orang lain, dan uang akan mengikuti. Kesuksesan sejati adalah ketika Anda bisa memberikan dampak positif bagi orang lain dan masyarakat. Menganggap uang sebagai tujuan akhir juga bisa membuat Anda terjebak dalam siklus yang tidak memuaskan. Misalnya, bekerja keras hanya untuk mengejar gaji yang lebih tinggi tanpa memikirkan kebahagiaan atau kepuasan pribadi. Sebaliknya, fokuslah pada bagaimana Anda bisa memberikan nilai tambah, baik melalui pekerjaan, bisnis, atau kontribusi sosial. Dengan begitu, Anda tidak hanya mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda hanya mengejar uang, atau juga mencari kebahagiaan dan kepuasan? 11. Mengandalkan kartu kredit. Terakhir, kebiasaan ke-11 yang perlu dihindari adalah mengandalkan kartu kredit. Kartu kredit memang nyaman, tetapi suku bunga yang tinggi dapat dengan cepat menutupi manfaat apapun jika Anda tidak membayar seluruh saldo setiap bulan. Buffett menyarankan agar tidak melakukan pengeluaran yang tidak perlu yang dapat menyebabkan hutang kartu kredit menjadi menggunung. Gunakan kartu kredit dengan bijak dan selalu bayar tagihan tepat waktu. Jangan biarkan hutang kartu kredit mengendalikan keuangan Anda. Mengandalkan kartu kredit juga bisa membuat Anda terjebak dalam siklus hutang yang sulit diputus. Misalnya, menggunakan kartu kredit untuk membeli barang-barang yang tidak perlu atau tidak mampu dibeli secara tunai. Hal ini tidak hanya merusak keuangan Anda, tetapi juga menciptakan stres dan tekanan yang tidak perlu. Sebaliknya, fokuslah pada pengeluaran yang bijak dan selalu prioritaskan pembayaran tagihan kartu kredit tepat waktu untuk menghindari bunga yang tinggi. Jadi, sebelum Anda menggunakan kartu kredit, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan, atau hanya keinginan sesaat. Demikianlah 11 kebiasaan buruk yang sering menghambat kesuksesan finansial kita. Ingat, kesuksesan tidak datang dalam semalam, tetapi melalui proses yang panjang dan konsisten. Mulailah menghindari kebiasaan-kebiasaan ini dan fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa membawa Anda menuju kebebasan finansial. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kita untuk mendapatkan lebih banyak tips dan inspirasi tentang keuangan dan kesuksesan. Sampai jumpa di video berikutnya.